siap. Ah, Halo guys, selamat malam semuanya. Sekarang kita di CV1 Tangsel ini di Instagramnya bakalan ada live streaming terus. Bareng kita ngobrol-ngobrol cerita sinema, bagaimana keseruan di balik layar, bagaimana keseruan kita dalam membuat film. Di sini juga kita bareng sinias-sinias muda SMA dan SMK se-Indonesia. Sekarang kita udah sama Kak Arut nih dari FF Mawar, filmmaker Mawar. Kenalan dong Kak Mawar sama Cinema. teman-teman kita. oh ya. Hai. Kenalan dong Kak namanya, terus dari santai aja Kak, dari sinema mana. Oh ya. Nama saya Arut dari Mawar Cinema. Oke. Udah ada ya. Terus boleh Kelahiran di diceritain dong FF Mawar ini sebenarnya apakah organisasi ataukah ekskul ataukah emang SMA yang jurusannya emang SMA film yang berfokus pada film, atau hanya sebuah komunitas gitu aja? Oh ya, jadi FF enggak FF Mawar sih. Namanya apa tuh? Mawar Cinema, lebih Mawar Cinema. Oh, Mawar Cinema. Oke. Mawar Cinema. Kalau filmmaker Mawar kan cuma nama IG, jadi biasanya Mawar Cinema. Oh iya, Jadi Mawar Cinema. Mawar Cinema ini ya ekskul sih. Jadi Ekskul. nggak ada dari luar nggak boleh ikut. Jadi cuma hanya untuk siswa saja yang di madrasah tersebut. Oke. Berarti Mawar Cinema ini adalah ekskul yang ada di SMA Kakak ya. Terus tujuan dibuatnya Mawar Cinema ini apakah untuk hanya membuat film aja, ataukah di dalamnya kita ada latihan ataukah ada pembimbingnya berapa per divisi iya, gitu pasti. tiap latihannya? Pasti nggak buat film aja sih. Kita di Mawar Cinema biasanya kan ada audiovisual sama visual saja. Jadi Iya. juga ada pembelajaran fotografi, ada pembelajaran editor di poster atau vektor juga ada. Oke. Jadi dua-duanya sih audiovisual sama visualnya. Berarti di Mawar Cinema ini sampai ke tahap membuat animasi, terus membuat 3D, apakah hanya ataukah hanya audio visual yang untuk membuat film saja, atau banyak proses kayak membuat animasi atau video-video lainnya? Animasi Iya. kurang jelas Kak. Sinyal nih. Oh iya. Jadi di kalau, kalau Mawar animasi Kak. Iya. Apakah sampai ke proses itu? Kalau animasi belum sih, kalau animasi belum sampai ke situ sih. Karena kan animasi kan kita harus butuh pendalaman gambar yang sangat ini ya. Terus ketelitian masih banyak yang kurang teliti di teknik penggambar sih. Ya ada juga paling komik atau vektor. Ya gitu sih visualnya. Berarti Nggak sampai ke animasi. Oke. Berarti kegiatan di Mawar Cinema ini selain membuat film, apakah ada kegiatan-kegiatan lain yang khusus, misalnya pelatihan fotografi Oh, atau ada. pembimbingnya Kan juga? Setiap kita setiap 1 minggu sekali kan ada satu pertemuan. Jadi kita buat kan sebelum apa ya jam pelajaran enggak, sebelum mulai pelajaran tahun baru biasanya kita mau buat silabus kayak contohnya silabus pembelajaran kayak kelas kan. Satu semester ini kita buat cuman kelas saja, semester 2-nya kita pure untuk produksi kayak gitu. Untuk jadwalnya biasanya kan kalau seandainya bulan ini bulan apa ini Mei ya. Bulan Mei kita fokuskan di aktor dulu, maksudnya acting. Acting ya. Jadi 1 minggu sekali itu kita ada kelas. Oke. Minggu sekali. Kan 1 bulan berapa minggu? 4 minggu biasanya ya? 4 minggu. Emang 4 minggu 1 bulan? Ya. Oh iya. 4 minggu ya? Iya. Itu 2 minggu biasanya buat kelas kalau materi atau apa gitu. Terus minggu ketiga itu biasanya kita ngajak
materi juga, tapi materinya bukan dari, kan biasanya kan materi kan dari kakak kelas, Iya. kelas 3. Yang kelas 2 sama kelas 1 kan kayak anggota lah. Iya. Yang minggu ketiga ini materinya dari kakak kelas atau guru biasanya gitu. Oh iya iya. Untuk yang minggu keempat itu kan satu bulan ini kan ada kayak koordinator ya, koordinatornya tiap bidang mau. Untuk minggu 4 ini terserah dari koordinator tersebut. Kalau koordinator milih kita main-main di luar, kayak main-main di luar ya kita jalan-jalan sambil atau jalan-jalan itu kayak terserah sih nanti konsepnya kayak gimana, atau keluar atau screening film, diskusi film itu biasanya. Berarti di minggu keempat tuh Mawar Sinema tuh bebas senang-senang lah istilahnya, senang-senang lah gimana rasanya ya, senang-senang gitu kan. Sekarang juga kita kenapa? Setelah beberapa bulan nanti akhir bulan nanti ada ya akhir semester 1 nanti ada tugas akhir membuat film nanti di kelompok-kelompokin. Berarti di kelompok-kelompokinnya itu per kelas ataukah kelas 10, kelas 11, kelas 1, 2, 3 ataukah dikelompokinnya campur antara kakak kelas dan adik kelas? Enggak. Diulang. Kan biasanya kan kalau di ekstrakurikuler itu kan pasti yang ikutan tuh anak-anak kelas 10, kelas 11, 12 kan ada semua. Dan itu apakah di pembuatan filmnya dicampur atau dipisah kelompok-kelompoknya sesuai kelasnya? Dicampur sih. Oh, campur. Enggak dibeda-bedain kelasnya. Cuman kalau kelas 3 biasanya lebih pembimbing ya. Okay. Jadi pembimbing sih. Sekarang kita juga di situ kan. Iya. Kalau kan di situ kan aslinya enggak membina atau membimbing sih. Kita sering-sering bareng. Tapi yang kelas 3 kan ya lebih dapat banyak lah dari kelas 2 sama kelas 1. Kalau seandainya kelas 2 ada yang bibit-bibit unggul atau bibit-bibit yang lebih ngerti ya, kelas 2 ya jadi materi juga ada. Materi. Oke. Sekarang kita juga bakalan nonton film dari Mawar Sinema, judulnya Tiwas. Selamat menyaksikan. Iya. Nah, tadi kita udah nonton film Tiwas, asik-asik. Jadi di film Tiwas ini kakak sebagai editor ya kayak? Ya, editor 2, tapi lebih ke direct sih, nggak ke editor 2 sih. Cuman cadangan. Berarti sebagai director juga? Iya. Oke. Ya double. Oh, double. Berarti jadi sutradara sekaligus jadi editor ya? Ya. Terus latar belakang film ini dibuat sama tim Mawar Sinema tuh apakah untuk sebuah festival ataukah hanya untuk lomba atau proyek-proyek lainnya iseng-iseng gitu sama teman-teman Mawar Sinema? Ini sih film ini kan udah lama sih. Dibuat Desember 2018 kayaknya. Oke. 18 kayaknya. Tapi produksinya kan post produksinya sampai 2019, sampai Januari. Jadi hitungannya kan 2019 baru muncul. Oke. Awalnya sih terinspirasi saat Festival Film Surabaya. Ada film yang dari Bandung atau dari mana tuh? Namanya Hilang. Itu habis itu teman-teman pengen nyoba gimana sih rasanya ngederek anak kecil, nggak aktornya tuh nggak sepandaran kita, cuma anak kelas ada SMA atau apa, gimana sih rasanya ngederek aktor yang beneran kayak orang tua atau anak kecil atau apa biasanya. Kayak bapak-bapak atau master kan kayak gitu. Gimana saudara? Habis itu cobalah kita buat itu film itu. Ya ada kayak nggak kopas sih, apa namanya, modifikasi, meniru dan juga modifikasi lah. Inspirasi lah, terinspirasi. Hilang kayak. Terinspirasi lah tim Mawar Sinema. Ya terinspirasi. Ya. Terus sebenarnya pesan yang ingin disampaikan kakak sama teman-teman lainnya apa sih di film ini
yang emang sebenarnya mau ditonjolin banget tuh itu pesan buat penontonnya. Jadi ketika penonton nonton film ini tuh langsung bisa terbawa suasana lah emosinya. Pesan yang ingin disampaikan tuh sebenarnya apa sih sama kakak? Kakak apalagi kakak nih sebagai sutradara nih pasti tahu banget nih. Oh, kalau pesan terkhusus sih nggak ada sih. Maksudnya dari awal kita buat itu cuman aja ingin flashback pada masa kecil, main-main kecil lah. Kan era saat ini kan belum banyak, udah mulai pudar lah mainan-mainan kayak layangan atau yang lain-lainnya gitu. Oh, berarti Terus ya ke friendship lah. berarti mengembalikan Iya. mengembalikan penonton bernostalgia mainan-mainan Ya, masa ya. kecil, mainan-mainan pada saat main layangan tadi kan, terus mainan-mainan rakyat lainnya lah yang ketika Betul. kecil itu kita selalu main lah istilahnya. Terus Iya. untuk tadi kan kita juga udah nonton filmnya tuh, film Tiwas ini durasi film 5 menit ini ya. Nah, di film Tiwas ini untuk durasi 5 menit itu proses praproduksinya jadi persiapannya itu berapa lama sih? Mulai dari penentuan ide, nyari-nyari ide, pembuatan skenario sampai persiapan ke aktornya dan lain-lainnya. Maaf. Nge-freeze ya, Kak? Untuk post produksinya ya. Untuk praproduksinya jadi persiapan sebelum produksinya. Oh ya. Untuk produksinya. Oh ya. Oke, Untuk masih produksinya sih kita ini masih katanya betul produksinya berapa hari, itu berapa hari. Jadi kalau seandainya udah dulu sih, kalau udah dapat konsep ya langsung garap gitu ya. Kalau dulu karena kan belum banyak mengetahui tentang dunia film kayak gimana sih. Oke. Ini habis ikut festival film, jadi ada channel, ada pengetahuan tentang gimana sih produksi yang baik itu. Jadi, untuk film Tiwas ini membuat skenario-nya 3 pertemuan. 3 pertemuan. Setelah 3 pertemuan sudah dapat konsep, sudah ditunjuk sama skenario, siapa yang membuat scriptwriter-nya. Habis itu saya sama ada 3 orang yang ditunjuk untuk mencari aktornya siapa. Oke. Nah, pas itu kan saya sendiri kan pesantren. Di pesantren kan juga ada anak SMP lah yang mondok juga. Jadi pas kayaknya sesuai dengan skenario ya kita tarik. Maksudnya kita tarik itu ya kita ajak. Hanya coba reading dan berhasil gitu. Oh, berarti Cuman ya directnya ya. Berarti tadi kan kata kakak 3 kali pertemuan, berarti persiapan praproduksinya ini berarti sekitar 3 minggu ya, mulai dari pencarian ide sampai penentuan case-nya siapa, pemainnya siapa. Terus setelah proses praproduksinya ini pasti kan masuk ke proses produksinya. Di proses produksinya ini ngabisin waktu berapa lama sih untuk membuat film 5 menit ini? Untuk produksinya sendiri aslinya praproduksinya kan udah lama. Maksudnya lama itu kita udah mempersiapkan kayak reki lah atau apa, udah dipersiapkan tempatnya. Oke. Hampir kalau praproduksinya hampir ada 1 minggu atau 1 mingguan, lebih dari 1 minggu lah. Untuk readingnya kan namanya juga anak kecil kan ngedireknya. Kalau produksinya sih aslinya rencananya 3 hari, karena kan kita kan deadline. Oke. Mepet sama deadline. Ini aslinya film ini mau diikutkan di DDF, tapi tahun 2019 sih, 18. Aslinya mau diikutkan itu. Dan karena waktu yang sangat mepet, sudah nggak bisa diikutkan. Jadi direvisi lagi. Oke. Terus di dalam berarti kan tadi kan untuk awalnya tuh untuk Dian Didaktika Festival kan, berarti terus untuk
Iya. Untuk proses pembuatan film di produksinya ini berapa banyak krunya sih, mulai dari sutradaranya, produsernya sampai pemainnya itu, eh, total anggota di dalam produksi ini tuh berapa banyak orangnya? Aslinya dari kita sih eh, terserah yang ikut sih. Maksudnya kalau ada transport untuk ke sana tempat syutingnya, ya silakan aja ikut. Tapi ya yang diwajibkan terlebih dahulu yang penting-penting dulu kayak saudara atau aktor wardrobe atau atrada yang lainnya direct itu. Hmm. Kira-kira berapa Kameramen kira-kira berapa orang tuh yang totalnya yang pada saat syuting di sana tuh yang datang ada berapa orang? bisa satu tuh oke itu ya berapa ya 10 nggak sampai sih 10 7 orang paling Oh, 7 orang. Oke. 8 orang lah paling nggak gitu. Terus di dalam proses produksi kan pasti banyak banyak banget tuh cerita-cerita, maksudnya ada nggak sih kendala-kendala yang bikin tim Mawar Cinema tuh terhambat, atau kendala-kendala yang hanya kendala-kendala kecil aja, ada nggak sih kendala-kendala dalam proses produksi ini? Kendalanya sih ya balik lagi ke aktor Oh, tahu. karena kan aktornya kan kecil. Mm-mm. Jadi kita gimana caranya ngajak anak kecilnya biar mau. Kadang kan anak kecil kan ya kadang nggak mood lah atau pengen main lah, pengen apa kan kayak gitu. Jadi gimana caranya kayak apa ya membujuk ngasih uang atau ngasih jajan atau ngasih apa itu sih. Sama tempat sih nggak ada sih. Cuman warganya saja yang kan namanya di desa ya. Terus ada rame-rame ya. Banyak orang terus ya ngajak diem sendiri. Nggak bisa sih. Terus kan itu tadi kan udah di proses produksinya berarti 3 hari. Terus setelah proses produksi mulai dari pemindahan file terus sampai proses editing, finishingnya itu makan waktu berapa lama tuh untuk proses pembuatan film Tiwas durasi 5 menit ini? Untuk produksinya sih molor nggak 3 hari. 1 minggu molornya. Oh, molor seminggu untuk. Iya kan ya kadang kan 2 talent. Kadang yang talent satu ada, yang talent satunya tidak ada. Kan dia harusnya kayak gitu. Oh iya. So, Iya. pas produksinya sih saat editor sih karena itu udah mepet sekali. Jadi kalau seandainya ya sekarang sudah selesai ya kayak file-filenya udah selesai sekarang. Sekarang ini udah lembur. Besok malam itu udah deadline. Oh, Jadi iya. lembur total langsung. Habis itu langsung ke Telkom untuk biar cepat ngirimnya, ternyata udah gagal nggak bisa, jadi ya direvisi ulang sampai beberapa minggu. Oh, berarti Baru Januari dimunculin. Berarti target itu sebenarnya ngeditnya mulai dari pemindahan file itu sampai jadi itu deadline-nya cuma sehari doang ya, tapi karena ada revisi-revisi gitu, itu biasalah kendala-kendala di dalam edit atau finishing itu kan revisi-revisi banyak juga. Tapi untuk di festival Dian Didaktika misalnya itu udah kan itu berarti melewati deadline ya? Bisa diulang? Berarti itu kan karena tadi banyak revisi, deadline-nya sehari doang, tapi tim Mawar Cinema tuh tadi kan karena revisi-revisi itu ngulang, berarti itu melewati deadline dong. Iya, gak jadi diikutin. Oke, berarti Diikutin tahun depannya. tahun depannya ya di Dian Didaktika. Iya. Terus di dalam proses post produksi ini kayak misalnya editing, scoring, terus pembuatan desain-desain lainnya lah. Ini coloringnya itu apakah ada bagian-bagian khusus orang-orangnya, ataukah hanya kakak sebagai editor dan merangkap sebagai tim-tim lainnya, scoring, musik dan lainnya? Ada 3 orang. Jadi ada 3 orang yang editor. Jadi ada tim kayak audio sendiri, audio. Terus yang kolornya aslinya sih sama orangnya, tapi
ada yang kayak apa ya, kayak kamera DOP yang ada yang ngatur lah. Oh iya. Gini loh bagusnya, gini lah bagusnya. Oke. Ada yang ngatur lah. Terus Saudara sendiri ya ngatur juga. terus ada teknik khusus nggak sih dalam proses pembuatan film ini, ataukah proses teknik khusus yang misalnya udah biasa digunain sama Mawar Sinema untuk membuat film-film sebelumnya? Ada nggak sih teknik-teknik khusus yang dimasukin di dalam film Tidak ini? ada sih, tidak ada. Kayaknya tidak ada teknik khusus sih, sama sih. Ya masih nyontoh-nyontoh di YouTube. Oh berarti untuk prosesnya sendiri di post produksinya ini anggotanya 3 orang ya, termasuk kakak sebagai sutradara dan editor. Nah, terus di proses post produksi tuh kan ada revisi. Emang revisinya itu kendala-kendala revisinya itu di bagian apa sih kak? Untuk revisinya sih, ya di ini sih apa kayak kan namanya kan ngedit kan ada yang kurang rapi gitu di cuttingnya Oh tuh. cuttingnya. Kayak ada suara noise-nya atau apa kan di situ sih. Kan juga mepet deadline, udah kejar-kejaran, begadang jadi kan kurang fokus, lebih ke kurang fokusnya. Oh berarti ya. Gitu sih. Terus revisi selanjutnya itu di sama sih, cuman di grading sama di apa? Di subtitle ya subtitle. Berarti kendala-kendala yang Aja. ditemuin ya emang biasa ya, pasti ditemuin lah dalam proses Iya. post produksi inilah ya. Pasti kalau orang-orang, maksudnya kita sebagai sinias pasti ngalami lah kendala-kendala yang dialami sama tim sinema lainnya juga. Pasti itu kalau misalnya revisi itu pasti emang yang bikin waktunya lebih mepet lah. Misalnya kita punya target harus sehari karena cuttingnya kurang rapi atau apa, pasti itu mundurin waktu. Terus tadi kita udah saksiin film Tiwas, juga udah denger cerita praproduksi, post produksinya, produksinya juga, bagaimana sutradara dan tim-tim lainnya mendirect direct anak-anak kecil 2 talent itu. Ada nggak sih pesan kakak atau tips-tips dari kakak untuk pesan lah, lebih ke harapan kakak untuk sinema Indonesia ke depannya, terkhususnya buat anak-anak SMA dan SMK, sinias muda di Indonesia? Kebanyakan sih yang sinema tim eskul ya. Ini komunitas eskul dulu ya, eskul di sekolahan. Biasanya di daerah saya itu baru dua dari kota Lamongan, Lamongan sendiri, yang saya tahu baru ada 2 klub sinema di tingkat eskul sih. Oke. Karena Sorry kak, nge-freeze boleh diulang? Boleh diulang? Banyak yang ingin buat pikir ya terkait lah yang sorry kak, gak semangat ya. Boleh diulang biar tadi koneksinya kurang bagus, biar teman-teman kita juga tahu tips-tips dari Mawar Sinema. Kan gini, di daerah saya kan, di daerah Lamongan cuma ada baru ada 2 yang saya ketahui. 2 klub sinema yang di naungan sekolahan. Biasanya aslinya banyak yang pengen membuat di sekolahan. Kadang banyak yang memikirkan nggak ada alat, terbatasnya alat gitu, yang membuat menjadi permasalahan yang aslinya nggak masalah sih. Emang orangnya yang kurang ini aja, kurang bersyukur atau gimana kan? Kalau nggak ada dukungan dari sekolahan atau nggak ada dukungan dari pihak terkait yang membuat dia malas untuk berkreatif gitu. Oke. Oh berarti kalau dari saya sendiri, semua teman-teman itu
walaupun nggak ada alat, nggak ada alat, maksudnya alat seadanya, lo budget, ya bikin aja gitu. Mulailah start gitu, nggak kok harus ada alat dulu baru alat yang mewah, harus punya kamera Sony atau laptop ROG, kan nggak harus punya itu, baru bisa start. Jadi mulailah start barang seadanya dulu, kamera minjem atau laptop minjem kan masih bisa. Itu sih yang pesan untuk teman-teman sih. Iya, berarti intinya kita harus terus berkarya walaupun alat seadanya. Dan sekarang kan juga bisa banyak juga tutorial di YouTube atau kita belajar dari orang lain yang memang lebih ngerti pengetahuannya dari kita. Kita di handphone kan juga udah ada kameranya tuh. Itu bagaimana kita memulai memanfaatkan alat seminimal mungkin, tetapi hasilnya bisa semaksimal mungkin. Terus terima kasih juga buat Kak buat Kak Arut atas waktunya dan cerita sinema sama teman-teman kita, gimana kita tadi udah dengerin proses praproduksi sampai post produksinya di film Tiwas. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton, saksiin terus cerita sinema di CFS 1 Tangsel. Nanti kita juga bakalan cerita-cerita sama sinema-sinema lainnya, SMA, SMK seluruh Indonesia. Terima kasih banyak Kak Arut. Siap. Kapan main ke Tangerang ah? Siap, main ke Tangerang, kita kolaborasi bareng.